Kinis, ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di sini aku sekarang bareng praktisi kesehatan favorit kita, Kak Bi dan Lisa. Halo, apa kabar Kak? Ya, selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan di kata-kata ataupun perbuatan aku di masa lalu gitu ya. Sama-sama ya. Terus Lisa gimana nih kabarnya? Kayaknya udah trimester kedua ya hamil lagi ya. Iya. Oh, selamat ya. Makasih loh ya. Nah, karena aku lagi hamil juga nih, ingin tahu nih mitos dan fakta di seputar kehamilan nih kan banyak tuh beredar kalau di Indonesia ya, mitos-mitos dan fakta apalagi di seputar kesehatan nih. Nah, semoga Kakak Lisa ini juga bisa sharing ke teman-teman yang nonton video ini agar tahu sebenarnya mitos itu salah atau benar yang biasanya beredar di masyarakat itu. Oke. Yang belum subscribe channel ini, kita tunggu untuk subscribe dulu agar nggak ketinggalan nonton video menarik yang lainnya juga, dan juga subscribe itu gratis. Nah, oke, langsung aja nih ya. Aku mau tanya beberapa pertanyaan mitos dan fakta yang sering sekelebat kita tuh pasti denger lah ya, ada larangan-larangan, apalagi kan jadi ibu-ibu milenial ini kan pasti tuh punya orang tua tuh yang zaman baby boomer lah ya dibilangnya ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus makan ini, harus konsumsi itu gitu kan. Nah, yang pertama nih yang sering beredar, boleh nggak sih kalau ibu hamil itu makan nanas? Aku pernah dengar kalau ibu hamil itu nggak boleh makan nanas karena nanas itu menyebabkan keguguran janin. Itu mitos atau fakta? Itu sebenarnya mitos ya, karena faktanya sebenarnya buah nanas itu mengandung buat perkembangan janin lebih baik, karena di nanas itu ada mengandung vitamin C, kemudian ada fosfor, magnesium, itu banyak manfaatnya. Mungkin awal dari mitos ini karena nanas itu mengandung bromelain ya. Nah, bromelain itu memang itu benar bisa mengakibatkan abortus atau keguguran atau perdarahan. Tapi dalam satu nanas itu nggak mengakibatkan tersebut. Kita bisa kalau makan 7-10 nanas baru tuh hal tersebut bisa terjadi gitu. Kalau cuma sepotong, 2 potong atau bahkan 1 buah nanas itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Maksimal mungkin 1 buah nanas itu kali ya. Tapi nggak mungkin juga kita bisa makan segeluntung nanas, paling juga 2 potong, 3 potong ya udah cukup gitu ya. Selanjutnya yang kedua, mitos atau fakta kalau ibu hamil nggak boleh minum kopi sama sekali karena nanti katanya bisa menyebabkan bayi prematur atau kelainan yang lainnya pada bayi. Studi menyebutkan hipotesis atau dugaan bahwa wanita peminum kopi mungkin juga memiliki kebiasaan lain yang kurang sehat, misalnya nih kayak merokok, minum alkohol dan lain-lain. Jadi menyalahkan kopinya, padahal adanya gaya hidup kurang sehat. Jadi kesimpulannya, ibu hamil boleh minum kopi asal dalam jumlah yang tidak berlebihan. Gitu. Jadi bukan benar-benar dilarang yang nggak boleh, tapi boleh. Tapi paling nggak ya dalam 1 hari 2 cangkir maksimal. Gitu. Oh, maksimal 2 cangkir kopi hitam gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil nggak boleh minum minuman bersoda sama sekali ataupun minuman kemasan lainnya. Gini, kalau minuman ini memang terasa lebih enak ya, minuman yang berasa pasti lebih enak daripada minuman putih bagi ibu hamil. Biasanya akan lebih merasa enak atau mual gitu ya. Tapi sebenarnya aman nggak sih minuman untuk ibu hamil yang bersoda gitu ya? Sebenarnya ini memang benar tidak baik untuk ibu hamil, sebab minuman soda memiliki beberapa kandungan yang bisa berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil secara berlebihan. Jadi kalau bisa sih jangan ya minuman kaleng dan soda, kalau bisa jangan. Apalagi ada pengawetnya gitu ya. Pasti kan kalau kaleng itu pasti kan dikemas untuk jangka panjang, pasti di situ juga ada bahan pengawetnya juga, jadi nggak baik sih bahan kimianya. Jadi nggak baik sih untuk ibu hamil. Oke, gitu ya Kak. Terus selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil nggak boleh makan durian sama sekali. Ini sebenarnya sama kayak tadi nanas mitosnya ya. Selain nanas, durian juga cukup sering disebut nih sebagai
buah yang dipantang untuk ibu hamil. Namun sebaiknya kita jangan menerima mentah-mentah nih tentang mitos itu. Kita cari dulu faktanya. Durian itu sebenarnya kaya akan flavonoid yang bersifat nih antioksidan, yang mempunyai vitamin B, kemudian ada folat, ada kalsium, ada fosfor, magnesium, ada zat besi, kemudian ada zinc dan tembaga yang kandungan gizinya itu baik untuk ibu hamil. Jadi kesimpulannya, makan durian saat hamil itu boleh, tidak berbahaya juga, asalkan jumlah durian yang dikonsumsi tidak berlebihan. Dan ini juga dalam keadaan yang baik janin dan ibu hamilnya. Jadi ya sama kayak tadi nanas, kita jangan berlebihan aja, tapi boleh, bukan berarti dilarang sama sekali gitu. Terus selanjutnya nih, mitos atau fakta kalau ibu hamil tuh nggak boleh makan pedas, makan sambal karena takut nanti bayinya ikut kepedesan. Nggak boleh tuh banyak kan, jangan makan pedas dulu gitu ya. Betul itu mitos. Jadi pedas itu hanya sensasi di mulut ibunya aja, nggak sampai ke bayi. Bayinya nggak mungkin kepedesan juga di dalam perut gitu. Jadi cuma hati-hati, jadi ibu hamil tuh akan menjadi lebih sensitif ya lambungnya. Jadi bisa sakit lambungnya ke ibunya bukan ke bayinya, dan bisa bikin mencret ya atau diare gitu kalau kebanyakan. Jadi boleh, tapi ya yang wajar-wajar aja. Jadi kalau yang sebelumnya kayak saya nih kan suka banget pedes. Tapi emang saya juga menjalani juga sih dulu makan pedas waktu hamil, kok jadi mules gitu, beda banget kayak waktu hamil. Jadi malah lebih sensitif aja, tapi bukan berarti bayinya kepedesan di dalam. Oh gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, mitos atau fakta kalau ibu hamil tuh nggak boleh makan makanan dari kaleng, kayak misalnya buah kaleng, sayuran kaleng, sayur beku, ataupun misalnya ikan kaleng gitu kan, banyak yang dijual di supermarket tuh. Kalau kali ini tuh fakta, karena tubuh ibu itu rentan terhadap semua jenis infeksi atau bakteri virus ya pada saat hamil. Oleh karena itu disarankan untuk hanya mengonsumsi produk-produk segar, makanan-makanan segar dan makanan yang diolah sendiri, nggak dari bahan-bahan yang di kaleng-kaleng itu ya. Disarankan untuk hanya mengonsumsi produk segar dan menghindari semua yang dikemas atau dikalengkan atau dibotolkan. Kemudian makanan kaleng ini kan dibuat untuk tujuannya untuk panjang ya, untuk lama. Jadi sehingga pasti ditambahkan bahan pengawet di dalamnya. Kemudian pengawet adalah itu bahan kimia juga yang tidak baik untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya. Jadi mempunyai dampak negatif. Terus aspek negatif lainnya itu dikemas dalam wadah logam atau plastik. Nah, memang sih wadah-wadah ini yang digunakan bisa dari bahan yang bagus ya, maksudnya yang grade-nya itu bagus, tetapi bahan kimia ini bisa bocor juga nih, bisa menyerap ke makanannya. Jadi kandungan BPA dalam kantong plastik atau kaleng membuat tingkat keterpaparannya itu sangat tinggi. Jadi kalau memang udah harus banget nggak ada makanan lain selain makanan di kaleng, itu boleh mengkonsumsi sarden. Tapi itu hanya dikonsumsi dalam 1 minggu 340 gram saja, itu sudah paling maksimal. Tetapi lebih baik memang harus yang ikan yang segar-segar aja, karena ikan juga bergizi ya. Lebih baiknya yang segar-segar aja deh kalau memang masih bisa meminimalisir dengan mengonsumsi makanan yang berkali-kali itu. Mitos atau fakta kalau ibu hamil tuh nggak boleh makan mie instan. Nah, kalau ini tuh memang ya ibu hamil kan cepat lapar. Nah, ini mie instan itu memang solusi yang cepat dan tepat untuk ibu hamil. Namun ingat ya bahwa makanan yang di instan gini itu secara langsung tidak pokoknya dia dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Kemudian kandungan dalam mie instan kan ada kandungan garam atau sodium yang sangat tinggi nih. Jadi pada mie instan dapat memicu terjadinya hipertensi saat hamil. Dia itu sangat berbahaya. Nanti bisa terjadi preeklamsi ringan, berat, nanti bisa menjadi kejang, saat persalinan juga jadi meninggal, itu kan ya karena kejang itu ya. Jadi itu sebaiknya jangan. Tapi kalau emang lapar menghadang di malam hari, nggak ada makanan lain, boleh. Tapi itu harus minimal banget ya makannya, jangan terus-terusan makan mie instan. Ada tips juga buat memasak mie instan buat ibu hamil. Yang pertama itu bisa kurangin jumlah bumbunya, atau kalau bisa nggak usah pakai bumbunya kita buat sendiri.
Kemudian tambahkan protein, jadi kayak ditambahin lauknya itu kayak tambahin telur, tambahin seafood atau tambahin daging. Kemudian tambahkan tuh sayuran biar seimbang gitu sih. Jadi seminggu boleh berapa kali? Kalau bisa maksimal 2 kali lah ya. Oh, 2 kali. Nah. Oke, jadi boleh ya, nggak boleh sama sekali kalau ngidam mie instan itu kan kadang gitu Ada ya. yang gitu. Tapi itu kalau udah niat udah jangan terus-terusan. Jadi jangan seminggu dua jangan juga sih. Jangan. Sangat-sangat diminimalisir aja. Oke. Oke, terus mitos atau fakta kalau makanan asam itu dapat mengurangi mual saat hamil misalnya. Kadang kita perlu makan buah yang asam atau misalnya dikasih permen asam kayak gitu kan, yang asam-asam lah gitu. Kalau ini sebenarnya tidak ada bukti ilmiah ya bahwa itu mengatasi masalah mual. Rasa asam hanyalah merupakan sensasi di lidah yang mungkin saja mengalihkan rasa mual itu sendiri. Tapi tidak hanya makanan nih, asam bagi sebagian orang bisa memicu produksi asam lambung. Jadi malah bisa mengkhawatirkan nanti asam lambungnya bisa naik pada saat kehamilan. Itu malah bukan menghilangkan mual, malah bisa menambah mual gitu. Oke. Jadi makanan asam pun harus dibatasi ya. Selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil itu harus makan porsi 2 kali lipat daripada yang sebelum hamil. Nah ini banyak pertanyaan juga sih masalah. Iya kan buat makan dulu 2 buat ibu sama anaknya. Tapi ini salah arti juga, nanti jadi ketakutannya obesitas. Kayak saya juga nih, susah turunnya gitu ya. Susah turunnya kalau udah gede. Jadi itu kalau besar kecil porsi makanan itu hamil itu sangat tergantung pada porsi makanan sehari sebelum hamil. Jadi itu sebagai gambaran nih, rata-rata setiap harinya kita mengkonsumsi misalnya nih 1.500 sampai 2.000 kalori. Kita perkirakan setiap hari itu makan 1.500 kalori aja deh ya. Pada makanan trimester pertama butuh 20% tambahan dari porsi sebelumnya. Jadi kita membutuhkan 3.000 kalori. Kemudian di trimester ke berikutnya itu membutuhkan 30% tambahan dari porsi sebelum hamil. Jadi kita membutuhkan 450 kalori. Jadi gitu sih, bukan dengan dua kalinya, tapi kita 20% dan 30% dari porsi sebelum hamil gitu. Kalau makan bakso ya seporsi aja ya, nggak perlu 2 porsi. Minum es buah ya 1 porsi aja, nggak usah 2 porsi gitu ya. Selanjutnya nih, mitos atau fakta kalau ibu hamil minum air kelapa rajin bakal bikin kulit bayinya nanti putih bersih gitu pas lahir. Nah ini juga yang banyak sekali ibu hamil lakukan ya. Jadi itu sebenarnya mitos. Jadi warna kulit itu tergantung dari gen orang tuanya. Ya, air kelapa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan warna kulit bayi ataupun bayi bersih. Ada juga yang bilang bayi bersih pada saat persalinan kalau sering minum air kelapa. Sebenarnya kalau itu di kesehatan itu mitos ya, tapi emang orang dulu pasti itu bilangnya kalau kita nurut nanti pasti jadi benar. Jadi kadang kita ya juga ya, tapi nggak tahu. Tapi kalau dari penelitian sih sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Jadi warna kulit semuanya itu tergantung gen orang tuanya. Oke, kemudian mitos atau fakta nih kalau ibu hamil nggak boleh olahraga sama sekali karena bisa menyebabkan bayinya nanti keguguran. Itu mitos banget. Ibu hamil itu sebenarnya butuh banget olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu memberikan banyak manfaat saat ibu hamil. Salah satunya nih untuk mempermudah nanti pada saat persalinan, makanya ada disebut senam hamil. Ya, kemudian ada sebagian besar nih olahraga aman dilakukan asalkan dilakukan dengan hati-hati dan dengan cara yang benar, tidak berlebihan juga. Namun ada beberapa juga nih olahraga yang bisa dihindari deh. Misalnya sebelum hamil nih ibunya biasa main kickboxing, tuh kan itu kan berat ya. Terus kayak berkuda gitu, kayak taekwondo gitu kan berat, itu jangan dulu deh. Jadi kita yang ringan-ringan aja sebenarnya, tapi itu banyak manfaatnya kalau olahraga. Senam atau yoga. Kalau sepedaan jangan dulu deh ya. Sebenarnya itu soalnya itu kan berat juga. Dan itu bisa takutnya nggak seimbang jatuh, itu berabe nanti. Bahaya lagi. Selanjutnya, ibu hamil, mitos atau fakta nggak boleh mengecat rambut atau meluruskan rambut atau misalnya rebonding itu selama kehamilan. Nah ini
yang mau cantik di saat hamil sebenarnya itu mitos ya. Saya baca dari beberapa ini tulisan dari salah satu dokter, dan saya juga baca dari beberapa artikel atau jurnal-jurnal ya. Kalau apabila mengecat rambut itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi di saat mengecat itu harus dibuka jendelanya, jadi mengurangi paparan bahan kimia, karena dicat kan banyak bahan kimianya. Karena ibu hamil itu lebih sensitif ke bau, jadi takutnya nanti kita mempapar bau, termasuk bau cat yang menyengat itu, sehingga ventilasi harus terbuka dengan baik dan sirkulasi udara yang cukup. Selain itu, penelitian di luar negeri menyebutkan bahwa hanya sedikit sekali zat dari cat rambut yang terserap ke dalam tubuh. Jadi hal itu hampir tidak membawa dampak apapun dalam kehamilan. Kalau masih ragu-ragu nih, buat ibu-ibu masih ragu-ragu, bolehlah kita mengecat di saat trimester kedua. Kenapa? Karena proses pembentukan organ-organ janin yang sangat penting sudah melewati masa kritis itu. Sudah terbentuk lah ya, cukup Iya, sempurna gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil nggak boleh pakai make up atau skincare gitu selama kehamilan. Ini sama juga nih, banyak yang ngomong, aduh jadi kusam karena dia nggak pakai skincare, karena nggak boleh. Sebenarnya boleh, kata siapa nggak boleh? Karena kan banyak juga nih, sekarang udah banyak skincare yang boleh dipakai pada saat hamil, produk aman itu yang pasti dengan non merkuri, kemudian hidroquinone, dan sudah ada BPOM, dan misalnya sudah biasa datang ke dokter klinik kecantikan, bisa ditanyakan ke dokter klinik kecantikannya gitu. Oh ya, ini terus selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil itu nggak boleh menyusui saat kehamilan berlangsung. Nah, menyusui saat hamil itu tidak dianjurkan bila mempunyai riwayat kehamilan prematur, kemudian pernah hamil kembar, pernah perdarahan atau nyeri rahim, dan pernah juga keguguran. Kalau seandainya tidak mempunyai riwayat seperti itu, sebenarnya nggak apa-apa sih, misalnya masih mau menyusui, asal tidak menunjukkan gejala-gejala yang mendekati ke yang tadi, jangan yang tidak dianjurkan tadi. Oh gitu. Oke Kak, selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil yang terkena morning sickness biasanya bayinya kan perempuan, kalau yang jarang kena morning sickness biasanya bayinya laki-laki. Ini sebenarnya gak ada hubungannya juga ya. Sebenarnya mitos. Tapi kan banyak orang awam yang nggak tahu juga ya morning sickness ini apa, harusnya gimana. Soalnya nggak mesti ada di morning sickness, ada juga yang mualnya bisa di sore hari, bisa di malam hari. Jadi nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Jadi ibu morning sickness berarti bayinya cewek, itu mitos. Morning sickness ini karena perubahan hormon ibu, jadi produksi asam lambung ibu bisa naik pada saat trimester pertama. Selanjutnya mitos atau fakta nih berhubungan dengan jenis kelamin bayi lagi ya. Di sini ibu hamil kalau yang suka make up atau skincare selama kehamilan nanti bayinya perempuan, tapi nanti kalau kelihatan kulit muka ibunya yang lagi hamil itu kusem, terus males make up, dandan, itu berarti bayinya laki-laki. Ini mitos. Jadi dandan dan tidak dandan ini tergantung ibunya. Jadi pada faktanya jenis kelamin tidak ada hubungannya sama sekali dengan gaya dandan sang ibu hamil. Jadi kan ada ibu yang ibu rumah tangga di rumah dan malas dandan, itu tuh anaknya cowok karena udah dandan. Terus ada ibu yang ibu wanita karir dandan, sebenarnya bukan ibu wanita karir dandan anaknya cewek, karena itu kebutuhan. Itu kewajiban ibu yang bekerja harus dandan gitu. Jadi nggak ada jenis kelamin, tidak ada hubungannya dengan dandan dan tidak dandan. Oke. Ya. Terus selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil tuh nggak boleh naik pesawat. Ini misalnya ya, jika memiliki penyakit pada ibu hamil, misalnya tuh kayak diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian atau pernah prematur, itu wajib ke dokter dulu kalau mau naik pesawat. Dan juga nih kita harus periksa juga nih kebijakan dari maskapainya nih, karena sebenarnya waktu yang tepat naik pesawat itu di trimester kedua, karena sudah lewat masa mual-mualnya, dan trimester kedua kan belum begitu besar juga kehamilannya, jadi sah-sah aja kita naik pesawat. Selanjutnya mitos atau fakta kalau ibu hamil itu nggak boleh minum es karena nanti berat janinnya bisa besar ataupun berlebih.
Ini waktu aku hamil aku sering banget nih aku dicerewetin karena aku waktu hamil selalu minum air putih es, harus dingin, kalau nggak aku mual. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada itu. Yang bermasalah itu kalau air es dicampur sirup gitu ya, air es dicampur yang manis-manis gula gitu baru. Tapi kalau air es batu gitu aja itu tidak berpengaruh dengan berat badan janin, itu jadi obesitas itu nggak berpengaruh. Oh ya, selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta kalau minum suplemen atau vitamin tuh baik buat kesehatan ibu hamil dan janinnya? Ya, kalau ini tuh fakta, karena memang ibu hamil itu sangat memerlukan asupan vitamin dan mineral yang tambahan yang diperlukan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan janin. Seperti misalnya nih kita harus dari awal kehamilan kita membutuhkan asam folat untuk pembentukan organ-organ janin ya, kemudian kayak vitamin B12, terus kayak mineral. Nah, kayak pokoknya itu vitamin-vitamin yang pasti sudah dikasih sama Bu Bidan atau sama Bu Dokter, itu wajib diminum gitu. Oke nih, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Bidani. Cukup banyak ya mitos dan fakta seputar kehamilan ini. Nah, ini yang terakhir, mitos atau fakta kalau bayi ngeces itu saat lahir karena dulu pas ibu hamil tuh ngidamnya nggak keturutan. Nah ini nih, ini pasti kalau ibu maunya ini fakta karena biar diturutin sama suami. Tapi kalau dari kesehatan sebenarnya ini adalah mitos, karena pada dasarnya pada awal-awal kelahiran bayi itu memang wajar untuk bayi ngiler atau ngeces ya, karena produksi air liurnya juga banyak dan juga dia si bayi kan belum bisa mencegah untuk keluarnya air liur. Jadi memang ya itu normal-normal aja sebenarnya untuk bayi ngeces dan ngiler, walaupun tidak semua bayi ya kayak gitu. Itu sebenarnya mitos, jadi itu mitos. Oh iya, walaupun nggak semua bayi, kayak anakku yang pertama juga dia ternyata nggak gampang ngeces loh. Iya, ternyata itu emang tergantung produksi air liurnya ya. Betul. Oke, sangat jelas banget ini ya informasi dari Kak Lisa ini. Semoga bermanfaat juga bagi kalian yang nonton, dan kalian bisa komentar juga apakah ada mitos dan fakta di seputar kehamilan yang pernah didengar, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa dijawab nanti dibantu sama aku tanyain nanti ke Kak Lisa itu mitos atau faktanya seputar kehamilan, bisa tinggalin komennya. Oke, cukup segini video dari kita. Terima kasih yang udah nonton. Goodbye, see you.